Roda kepemimpinan Korea Utara terus berputar. Pemimpin yang dianggap dewa pun sekarang telah tiada. Nasib negara ini pun sekarang berada di tangan pria satu ini. Pria yang baru berusia 40 tahun. Dia memimpin negara dengan kekuatan militer terbesar keempat di dunia. Dia telah memiliki senjata nuklir, senjata yang paling mematikan di dunia. Dan keluarganya pun telah memerintah rakyatnya dengan menggunakan kekerasan dan teror selama lebih dari 70 tahun. Ini adalah cerita Kim Jong-un, penguasa Korea Utara. Pada bulan Desember 2011, setelah kematian sang ayah, Kim Jong-il, seseorang yang telah memimpin Korea Utara selama 17 tahun. Dunia menemukan orang yang telah ia pilih sebagai penggantinya. Putra ketiganya, Kim Jong-un, seorang pemuda yang pada saat itu baru berusia 28 tahun. Orang nomor satu di Korea Utara ini sekarang mempunyai dilema. Kim Jong-un berada di antara dua tradisi, yaitu tradisi masa lalunya yang brutal sebagai seorang komunis dan kebutuhan untuk menjadi seorang pemimpin modern. Apakah dia akan keluar menjadi seorang diktator yang lebih bersih dan lembut? Atau dia akan tetap mempertahankan rezim kriminal yang dia anut, yang telah diwariskan dari kakek dan ayahnya? Kim Jong-un hanyalah orang ketiga yang memerintah Korea Utara. Dia mengikuti tradisi kakek dan ayahnya dalam peran pemimpin tertinggi. Mereka memerintah rakyat seperti layaknya seorang dewa. Di tahun ke-10 pemerintahannya, Kim Jong-un berada di persimpangan jalan. Dia adalah seorang diktator dengan keputusan yang harus segera dibuat. Haruskah dia mencoba menyeret Korea Utara ke dunia modern dan menjadi negara yang terbuka? Namun, hal ini beresiko kehilangan cengkraman kekuasaannya. Atau, haruskah dia terus menjalankan negara yang dijalankan seperti kakek dan ayah sebelumnya? Belakangan ini, Kim Jong-un telah menunjukkan tanda-tanda modernisasi. Dia telah melangkah keluar dengan ibu negara dan bertemu dengan para pemimpin dunia lainnya. Masa kecil Kim Jong-un masih menjadi misteri. Diketahui, ia lahir pada tahun 1983. Ini adalah foto Kim Jong-un bersama sang ibu. Ibunya adalah seorang mantan penari dan merupakan istri kedua dari ayahnya, Kim Jong-il. Saat remaja, ia dikirim untuk melanjutkan studinya di kota Bern, Swiss. Hidup dalam perawatan sang bibi dan paman dari pihak ibu, Kim Jong-un bersekolah di sekolah umum biasa. Negara ini adalah salah satu dari sedikit negara yang menjaga hubungan diplomatik dengan Korea Utara. Terlebih lagi, pendidikan di sana terkenal sangat baik. Menurut teman Kim Jong-un semasa sekolahnya, pada saat itu hanya pihak berwenang Swiss yang tahu bahwa mereka menampung keluarga diktator. Kim Jong-un pindah ke sana bersama saudara laki-laki dan perempuannya, Kim Jong-chul dan Kim Yo-jong. Akan tetapi, nama ketiganya dirubah. Kim Jong-un diubah namanya menjadi Pak Hon. Begitu juga dengan kedua saudaranya. Temannya baru menyadari
mereka berasal dari Korea Utara setelah mereka memperkenalkan diri di depan kelas dan mengatakan bahwa mereka berasal dari Korea Utara. Dan Kim Jong-un mengatakan kepada teman-temannya bahwa dia adalah putra duta besar Korea Utara yang bekerja di Swiss. Kim diketahui menyukai olahraga basket. Dia merupakan anak muda yang sangat terbuka. Saat remaja, dia sudah menguasai bahasa Inggris dan Jerman. Pada saat Kim berbicara dengan teman-temannya, dia selalu membanggakan negaranya dengan berkata, Korea Utara adalah negara yang sangat maju dan terbuka, dan suatu saat nanti akan menjadi negara yang diakui oleh dunia. Dia sangat menikmati kehidupannya sebagai anak kaya raya yang hidup di wilayah Eropa. Dia sering menonton NBA di Paris. Kembali ke Korea Utara, ada perubahan di dalam keluarganya. Ibu Kim Jong-un sedang sekarat karena kanker, yang berarti bibi dan paman Kim akan kehilangan hubungan mereka dengan dinasti. Karena takut mereka mungkin akan dikucilkan dan dieksekusi, mereka akhirnya memutuskan untuk bertindak. Paman dan bibinya melarikan diri ke Amerika Serikat. Mereka meninggalkan Kim Jong-un sendirian di kamarnya. Dan hal itu membuatnya marah dan trauma karena ditinggalkan tanpa pemberitahuan sedikit pun. Setelah berhasil sampai di Amerika, paman dan bibinya pun di-briefing oleh agen CIA untuk diberikan identitas baru. Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui keberadaan mereka sampai sekarang. Selama 20 tahun terakhir, mereka telah menjalani kehidupan sebagai anonymous, sehingga tidak ada yang tahu identitas mereka. Akan tetapi, seorang jurnalis berhasil melacak keberadaan mereka dan mengatur pertemuan untuk bertemu dengan keduanya. Sang jurnalis terkejut ketika mereka benar-benar muncul di hadapannya. Bibi Kim Jong-un masuk ke kafe dan dia terlihat persis seperti ibunya. Mereka membicarakan tentang Kim Jong-un, dan mereka menggambarkannya sebagai anak normal yang sedikit salah paham tentang cara pandangnya terhadap dunia. Pada saat jurnalis tersebut bertemu dengan paman dan bibinya, Kim Jong-un sedang meluncurkan sebuah misil roketnya di lepas pantai. Pamannya pun berkata bahwa orang-orang tidak pernah memberitakan hal baik tentangnya. Kim Jong-un tidak pernah menyelesaikan studinya di Eropa. Pada usia 17 tahun, dia dipanggil kembali ke Korea Utara. Pada tahun 2017, ia terseret kembali ke tradisi keluarganya. Ini adalah saudara tirinya yang lebih tua, Kim Jong-nam, yang diabaikan untuk suksesi ayahnya. Pada tahun 2001 silam, Kim Jong-nam bersama anak dan istrinya ditahan di Bandara Narita, Tokyo, lantaran menggunakan paspor palsu agar bisa pergi ke Jepang mengunjungi Disneyland, salah satu taman hiburan terkenal di negara itu. Sebelum berhasil masuk ke Jepang, ketiganya dideportasi ke Korea Utara melalui Beijing oleh pihak imigrasi. Insiden ini dikabarkan membuat malu Kim Jong-il, yang pada akhirnya lebih memilih Kim Jong-un untuk meneruskan tahta kepemimpinannya. Usai insiden itu, Kim Jong-nam dan keluarga banyak menghabiskan waktu di Cina dan Makau. Karena banyak menghabiskan waktu di luar Korea Utara, pembawaan Kim Jong-nam dianggap lebih liberal. Seiring berjalannya waktu, Kim Jong-nam muncul di hadapan publik untuk berbicara menentang rezim negaranya sendiri. Akan tetapi, sepertinya
Kim Jong-nam membuat Kim Jong-un kehabisan kesabarannya. Menurut Badan Intelijen Amerika Serikat, diketahui bahwa Kim Jong-nam sebenarnya adalah informan CIA dan secara rutin memberikan informasi tentang Kim Jong-un kepada mereka. Rekaman CCTV ini menunjukkan dia bertemu dengan tersangka pembunuhnya. Dia masih memiliki koneksi yang sangat baik dengan rezim tersebut. Jadi, bagi CIA untuk dapat merekrut Kim Jong-nam sebagai seorang informan dan untuk mendapatkan informasi apapun yang dia miliki, hal itu akan menjadi masalah besar bagi Kim Jong-un. Hal ini juga akan dianggap sebagai pengkhianatan oleh Kim Jong-un. Tampaknya sudah waktunya bagi Kim Jong-un untuk berurusan dengan kakak laki-lakinya ini. Pada 13 Februari 2017, bertempat di Bandara Internasional Kuala Lumpur, Kim Jong-nam memasuki terminal tanpa menyadari dua pembunuh wanita sudah berada di bandara tersebut. Sang pembunuh bayaran yang merupakan warga negara Indonesia ini dalam wawancaranya mengatakan bahwa dia direkrut oleh seorang pria sebagai produser TV bernama James. Pada saat pertama kali bertemu, dia mengaku James merupakan orang yang baik dan lucu. James meminta Aisyah untuk ikut dalam sebuah program TV-nya yang bertema prank kepada seseorang. Aisyah pun akhirnya menyetujuinya. Selama berbulan-bulan, agen Kim Jong-un ini merayu Aisyah dan seorang wanita muda lainnya. Karena saya kenal James itu orangnya baik. Untuk membunuh Kim Jong-nam dengan cara mengolesi wajah mereka dengan krim kosmetik. Kayak buat lucu-lucuan gitu. Dalam apa yang mereka pikir sebagai aksi pertunjukan kamera tersembunyi. Manajer Aisyah pun akhirnya mengatur pertemuan di sebuah kafe di bandara. Di sana, mereka membicarakan target yang akan diprank. Tanpa mengetahui siapa sebenarnya korban ini, Aisyah dijanjikan bonus yang besar setelah melakukan aksinya. Kemudian, James mengoleskan krim tersebut ke tangan Aisyah. Akan tetapi, yang tidak diketahui Aisyah, krim itu bukanlah merupakan krim biasa. Akan tetapi, krim berbahaya yang bisa mematikan syaraf. Saat Kim Jong-nam hendak menuju ke penerbangannya, Aisyah dan satu orang temannya pun mulai bergerak. Setelah berhasil mengolesi krim tersebut, Aisyah dan temannya pun bergegas pergi dari lokasi. Kim Jong-nam pun segera menuju fasilitas medis di bandara. Dia berada di ruang perawatan dan dia berada di balik pintu ruangan tersebut. Dari rekaman CCTV, terlihat seseorang pria berpakaian hitam berjalan di dekat pintu ini. Dia terlihat membawa sebuah koper. Agen Korea Utara ini memastikan bahwa Kim Jong-nam meninggal di ruangan tersebut. Ini adalah operasi yang sangat rumit dan sangat kuno. Operasi ini berjalan seperti mata-mata perang dingin. Ada orang-orang yang mengintai. Seorang ahli kimia untuk membuat racun, seorang pengemudi yang melarikan diri, dan seorang pemimpin tim yang mempunyai kode panggilan Grandpa. Kedua wanita muda ini tidak mengetahui apa yang sebenarnya telah dilakukannya. Akhirnya mereka segera ditangkap oleh polisi bandara Malaysia. Persidangan pun menciptakan gelombang kejut di seluruh dunia. Mereka didakwa atas kejahatan paling serius di negara tersebut, kejahatan pembunuhan. Akhirnya mereka dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung. Sang ahli kimia dari geng tersebut pun juga ditangkap. Dia tertangkap kamera sedang menyampaikan ceritanya dengan pejabat kedutaan besar Korea Utara. Para pejabat kedutaan besar itu mengatakan
dia sangat bangga kepadanya. Bukti video ini membantu membangun gambaran pembunuhan politik yang kejam. Dengan bantuan pemerintah Indonesia, akhirnya kedua wanita itu pun akhirnya dibebaskan. Setelah menghabiskan waktu 2 tahun di penjara, mereka pun sangat menyesal atas apa yang telah diperbuatnya. Sekarang, Kim Jong-nam sudah tiada. Kakak laki-laki Kim Jong-un yang merepotkan sudah disingkirkan. Kim Jong-nam meninggal dengan cara yang sangat mengerikan, sekaligus memalukan di depan kamera. Kim mungkin sangat senang bahwa dia bisa menonton semua kejadian ini di tengah-tengah adegan serius yang disiarkan di seluruh dunia. Jenazah Kim Jong-nam dibawa kembali ke Korea Utara, ditemani oleh orang-orang yang sama yang terlihat di bandara pada hari dia dibunuh. Hal ini benar-benar untuk mengirim pesan kepada seluruh dunia bahwa siapa saja yang berani mengancam kekuasaan Kim Jong-un, dia akan bertindak dimanapun dia berada. Untuk memahami Kim Jong-un sangat membantu untuk mengetahui dunia tempat dia dibesarkan. Jauh di bawah permukaan Korea Utara, ayahnya menciptakan sebuah kerajaan tersembunyi yang dihuni oleh anak-anaknya. Korea Utara memiliki geografi paralel terpisah yang ada di luar. Apapun yang diketahui oleh warga Korea Utara itu adalah jaringan rahasia yang mencangkup jalan raya, sistem kereta api, dan terowongan. Ini adalah cara untuk menyembunyikan keberadaan Kim dari satelit mata-mata. Ini adalah wilayah VIP yang bertempat di Kangdong, Pyongyang. Tempat tersembunyi yang menyimpan banyak rahasia di dalamnya. Wilayah ini semacam portal terowongan yang berada di bawah sungai Taedong. Menurut para ahli, terowongan itu dipercaya menuju ke bawah gunung yang masih belum diketahui sampai sekarang apa isi di dalamnya. Kim Jong-un sering menghabiskan banyak waktu di sana saat dia masih kecil. Diyakini ada sekitar 8.000 terowongan di Korea Utara yang mencapai hingga 1.000 kaki di bawah permukaan laut. Beberapa terowongan diperkirakan memanjang lebih dari 30 miles. Termasuk rute pelarian darurat ke negara Tiongkok. Kim Jong-un tumbuh dengan lingkungan seperti itu. Ini telah terjadi sepanjang hidupnya bertahun-tahun. Awal masa Kim Jong-un mendoktrinnya dengan cara-cara dinasti Kim. Kim Jong-un tumbuh dalam keluarga yang sangat disfungsional, paranoid, dan penuh rahasia. Mustahil bagi Kim Jong-un untuk menjadi anak yang normal. Pada masa kecilnya, dia diberi gelar jenderal kecil. Pada saat itu, dia juga sudah memiliki pistol sungguhan. Semasa kecilnya, dia juga memiliki jenderal sungguhan yang tunduk padanya. Ayahnya adalah Kim Jong-il, salah satu diktator paling terkenal dalam sejarah. Seorang pria yang gemar menonton film-film. Begitulah Kim Jong-un dibesarkan, dengan pengawal-pengawalnya dan juga sekaligus teman bermainnya semasa kecil. Dari banyak pengawal Kim Jong-un, hanya satu orang yang berhasil kabur dari sana. Lee Yong-guk, mantan pengawal Kim Jong-un ini, menceritakan bagaimana kehidupannya semasa menjadi pengawal. Sang ayah Kim Jong-il sangat senang saat melihatnya berlatih menembak dan bela diri. Pengawal itu juga masih mengingat Kim Jong-un pada saat dia masih kecil. Menurutnya, Kim Jong-un sering menghabiskan waktu di kamarnya sampai dia berusia 6 tahun. Dia tidak berteman dengan anak manapun. Menurutnya, Kim sangat kesepian pada saat itu. Sekarang Kim Jong-un masih dikelilingi oleh pengawal pribadinya. Dia telah memperluas program dengan menambahkan unit elit untuk menangani ancaman internal. Para pengawal ini bisa dikatakan mempunyai kekuatan yang sama dengan SIS atau Navy SEALs di Amerika Serikat dalam hal keterampilan dan pelatihan. Bahkan jika ada sekarung beras, maka sekarung beras itu akan diteliti dan diperiksa setiap butirnya
sebelum masuk ke dalam mulut Kim Jong-un. Mereka juga akan membawa toilet portable bagi Kim Jong-un. Hal ini karena mereka tidak menginginkan badan intelijen asing mendapatkan kotorannya dan kemudian menganalisis isi darahnya untuk penyakit apapun yang mungkin dideritanya. Kim Jong-un memiliki psikologi yang berakar pada rezim totaliter ayahnya. Akan tetapi, ada sisi lain dari pengalaman Kim, yaitu pengalamannya bersekolah di negara barat. Kim Jong-un mengubah negaranya dengan gaya kepemimpinan baru. Banyak yang mengira bahwa hal itu dipengaruhi ketika dia menghabiskan masa remajanya di Swiss. Dalam satu dekade, Kim akan menemukan dirinya sebagai pemimpin tertinggi dari kediktatoran paling represif di bumi. Dia pernah tinggal di negara barat dan dia telah melihat kebebasan dari dekat. Ketika dia mengambil alih Korea Utara, banyak orang mengira bahwa dia akan menjadi seorang reformis. Dan pada kenyataannya, di awal masa jabatannya, dia berdiri dan mengatakan bahwa warga Korea Utara tidak akan pernah hidup dengan ketegangan dan ketakutan lagi. Dia berpikir, jika ingin tetap berkuasa selama beberapa dekade, dia tidak bisa hanya bertahan seperti kepemimpinan ayah dan kakeknya. Dia benar-benar harus bertahan. Kim Jong-un menunjukkan peningkatan standar hidup Korea Utara. Dia adalah satu-satunya penguasa Korea Utara yang pernah tinggal di wilayah barat. Pada saat dia berkunjung di Swiss, pada kepemimpinan tertingginya, dia ingin agar negaranya menjadi lebih mendunia dan dikenal, dan rakyatnya menjadi lebih berbahagia. Akhirnya, pada tahun 2012, Kim memerintahkan pembangunan resort ski di dekat ibu kota Pyongyang. Dia ingin membuat resort ski yang mirip dengan resort ski di Alpen, dengan fasilitas lengkapnya. Salah satu orang asing pertama yang mengunjungi resort ski tersebut melihat betapa bagusnya resort yang dibuat oleh Kim Jong-un. Dunia melihat ada banyak harapan dan spekulasi bahwa hal ini akan menjadi momen untuk Korea Utara menjadi negara yang berbeda. Kim membangun taman hiburan dan pusat perbelanjaan untuk warga negaranya. Semuanya dibangun atas nama masa depan ekonomi Korea Utara yang cerah, sehingga dunia bisa melihat perkembangan hal-hal seperti taman hiburan, restoran mewah, department store, dan semua hal ini juga merupakan bagian dari program Kim yang dirancang untuk menunjukkan kepada rakyatnya bahwa Kim akan memajukan negaranya dalam upaya untuk mengubah citra rezimnya. Untuk membangun rezim barunya ini, Kim memerlukan seseorang yang akan membantunya. Akhirnya, dia menikahi Ri Sol-ju yang merupakan seorang penyanyi di Korea Utara. Ri Sol-ju pun langsung dikenal oleh seluruh negara Korea Utara setelah menikah dengan Kim. Dia memiliki peran yang sangat berbeda. Ri Sol-ju terlihat seperti Kate Middleton dari Korea Utara. Sang istri juga ada di sana untuk menetralkan suaminya agar tetap humanis. Mereka berdua seharusnya menjadi pasangan modern yang penuh aspirasi yang menunjukkan masa depan Korea Utara, memberikan Kim tantangan lain di era digital yang dibentuk oleh internet dan media sosial. Kim Jong-un berada di bawah tekanan untuk memastikan rakyatnya tidak tertinggal. Jika dia akan memerintah selama beberapa dekade mendatang, dia harus membangun basis loyalitasnya. Kim Jong-un ingin memajukan rakyatnya. Akhirnya, dia memulai bereksperimen dengan akses internet, memperluas akses telepon seluler. Hal itu dilakukan untuk perubahan yang monumental bagi negara seperti Korea Utara. Baru-baru ini, Kim telah melangkah lebih jauh dengan mengesahkan media sosial Korea Utara.
Mereka bahkan memiliki influencer sendiri. Sekarang, apa yang mereka gambarkan adalah negara dongeng sosialis. Sungguh menakjubkan dan sangat hati-hati dikembangkan. Peran mereka adalah untuk merayu dunia agar jatuh cinta dengan negara Korea Utara. Ini adalah strategi yang cerdas, tetapi di sisi lain, akses terhadap informasi itu adalah hal yang paling berbahaya bagi seorang pemimpin seperti Kim Jong-un. Karena jika dunia melihat seperti apa kehidupan di Korea Utara, ilusi itu bisa hancur dan tentu saja bagi Kim Jong-un itu sangat menakutkan. Selama 75 tahun, keluarga Kim mengandalkan kekuatan dan teror untuk bertahan hidup. Saat Kim Jong-un mencoba mengubah dirinya dari tiran seperti dewa menjadi manusia yang mudah didekati, dia membutuhkan dukungan dalam keluarga untuk mempertahankan cengkraman kekuasaan dinastinya. Akan tetapi, siapa yang dapat dia andalkan? Sekitar tahun 2001, Kim Jong-il pernah ditanya oleh duta besar Rusia. Dia menanyakan, siapakah yang akan menjadi penggantinya? Kim Jong-il pun menjawab, tentu saja anak laki-lakinya. Akan tetapi, pada saat itu, dia juga berkata bahwa dia mempunyai anak perempuan yang memiliki hati dan kecerdasan dan pola pikir untuk berada di panggung politik. Lahir 4 tahun setelah Kim Jong-un pada tahun 1988, Kim Yo-jong merupakan putri ketiga dari Kim Jong-il. Dia dijuluki Sweet Princess. Sampai kematian ayahnya pada tahun 2011, keberadaan Kim Yo-jong dirahasiakan, bahkan di dalam Korea Utara itu sendiri. Setelah Kim Jong-il meninggal dengan suksesi saudara laki-lakinya, secara diam-diam, Kim Yo-jong naik pangkat menjadi kepala propaganda. Dan pada tahun 2018, Kim Jong-un menugaskan saudara perempuannya pada tugas luar negeri pertamanya, sebuah misi di dalam wilayah musuh. Itu adalah peristiwa yang sangat besar ketika Kim Yo-jong tiba di Korea Selatan. Karena dia satu-satunya anggota keluarga Kim yang telah tiba di selatan sejak Perang Korea berakhir pada tahun 1953. Masalah yang sangat besar terjadi saat kesempatan Olimpiade musim dingin yang dijuluki Olimpiade Perdamaian. Karena atlet dari Korea Utara dan Selatan berkompetisi bersama untuk pertama kalinya. Ada pertandingan hoki es di mana dua tim Korea bergabung menjadi satu dan dia berada di tribun di bagian VIP. Terlihat Kim Yo-jong selalu tersenyum melihat pertandingan tersebut, sehingga dia menjadi objek daya tarik yang nyata pada saat itu di antara masyarakat Korea Selatan. Adik Kim Jong-un ini tidak hanya datang ke Korea Selatan untuk menunjukkan wajahnya kepada dunia. Dia melakukan misi perdamaian dengan para pemimpin Korea Selatan. Kim Yo-jong menjadi sangat diperlukan bagi rezim keluarganya. Dia adalah orang yang menyetujui semua media dan pers dan tulisan yang keluar dalam bahasa Inggris di Korea Utara. Setiap lembar kertas dan email apapun yang ditujukan kepada Kim Jong-un kemungkinan besar dilihat olehnya. Dan itu adalah hal penting yang harus dimiliki putri yang manis itu. Tidak hanya tangan kanan Kim Jong-un, dia menjadi pemain yang mematikan dengan caranya sendiri. Peneliti percaya bahwa banyak pejabat yang telah ditembak di Korea Utara berdasarkan keputusannya. Dalam tanda kekuatannya yang semakin besar di tahun 2020, Kim Jong-un mempromosikan saudara perempuannya daripada jenderalnya sendiri ke tingkat tertinggi di biro politik. Keunggulan Kim Yo-jong
meningkat drastis di tahun 2020. Hal yang paling mencolok adalah dia telah menjadi lebih dari orang yang berada di belakang layar. Dia menjadi suara rezim Kim itu sendiri. Kim Yo Jong melakukan serangan dengan mengancam aktivis Korea Selatan yang terus menjatuhkan selebaran propaganda di perbatasan. Dia adalah satu-satunya individu yang mampu mengeluarkan pendapat pribadinya di media pemerintah Korea Utara. Bahkan, Kim Jong-un sendiri sangat jarang mengungkapkan pendapat pribadinya di media pemerintahan. Ini berarti dia memiliki peran khusus dan istimewa yang unik dalam rezim Korea Utara sendiri. Di tengah meningkatnya ketegangan antara Korea Utara dan Selatan, pada bulan Juni 2020, Kim Yong-jo mengirim pesan ke Korea Selatan dengan cara meledakkan kompleks pemerintahan yang digunakan untuk pertandingan antara kedua belah pihak. Para ahli Korea mengatakan ledakan ini dirancang untuk memperkuat kekuatan adik perempuan Kim Jong-un ini. Media pemerintah telah merujuk padanya sebagai kader partai utama yang menunjukkan cengkramannya yang semakin kuat pada kekuasaan tahun ini. Dan dia mengambil alih beberapa peran saudaranya di urusan partai dan hubungan luar negeri. Sumber-sumber menunjukkan dia sekarang adalah pemegang kekuasaan yang sebenarnya di Pyongyang. Sekarang dia terus-menerus bahkan berada di luar pangkat dan jabatannya yang sebenarnya, mengecam Korea Selatan dan Amerika Serikat. Ini adalah peran yang biasanya hanya diperuntukkan bagi pemimpin tertinggi, yang mana hal itu adalah provokasi klasik Korea Utara. Kim Jong-un tampaknya sedang dalam perjalanan untuk menyelesaikan dilemanya. Bagaimana memodernisasi negara tanpa kehilangan kendali? Jawabannya adalah kediktatoran ganda. Saudara perempuannya bertugas menjaga ketertiban dengan alat-alat tradisional, ketakutan, agresi, dan disiplin. Sementara Kim menemukan kembali dirinya sebagai politisi modern dengan citra yang lebih baik dan lembut. Kim Jong-un sekarang mempunyai tujuan baru, menjadi pemimpin yang dapat mengatur ulang sistem politik Korea Utara, menjadi pemimpin yang baik di mata rakyatnya. Sementara adiknya, Kim Yong-jo, mengerjakan pekerjaan kotornya. Seperti eksekusi mati setiap ada orang yang tidak disukai oleh Kim Jong-un. Belakangan ini, Kim Jong-un terlihat seperti pemimpin yang berkepala dingin. Akan tetapi, hal ini dalam upayanya untuk mengamankan dinasti dan mempertahankan kekuasaannya. Kim Jong-un baru setengah jalan menuju puncak untuk mengubah Korea Utara menjadi masyarakat yang benar-benar modern. Dia harus melangkah ke panggung global dan mengakhiri 7 dekade isolasi dari dunia luar.